dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Udah selesai. Yesus. Nah, sekarang ketika firman-Nya keluar, menyuruh menjadi matahari, batal nggak atau menjadi matahari? Batal atau menjadi matahari? Jadi Tuhan nggak matahari itu? Bukan. Bukan. Lalu ketika firman keluar dari mulutnya sampai kepada Maria, sabar dulu. Firman keluar sampai kepada Maria. Maria, Tuhanmu menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Firman itu menjadi atau tidak? Menjadi enggak? Tunggu. Baca Lukasnya nanti, Bang. Baca Lukasnya nanti. Itu bukan Lukas. Nanti dulu. Itu bukan Lukas. Saya bertanya secara umum, ketika firman itu datang kepada Maria, bahwa Maria harus melaksanakan apa yang menjadi titah Elohim agar dia hamil dan melahirkan anak manusia bernama Yesus, itu terjadi enggak? Terjadi enggak firman itu? Itu perintah Tuhan Bapak kepada malaikat Gabriel untuk menyampaikan kepada Maria agar hamil. Itu kata-kata yang harus disampaikan. Terjadi enggak? Terjadi. Nah, setelah terjadi, instruksi itu apa yang ada kemudian? Ada daging baru tanpa ayah? Ada. Itulah yang dikatakan Yesaya 55 nomor 11. Apa yang kuperintahkan keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang aku titahkan. Makanya dikatakan nggak bisa. Coba Anda baca Yohanes. Sabar dulu. Yohanes 8 nomor 42. Boleh Anda baca? Ya Bang Juma lah baca. Yohanes 8 nomor 42. Aku keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapak. Bukan kehendak Yesus kan? Ya bukan, karena memang bukan. Kan? Matahari menjadi matahari atas kehendak siapa? Nah, itu perkataan yang diinginkan. Itulah perkataan menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Makanya di dalam Mazmur 33 nomor 9, sabar. Mazmur 33 nomor 9, Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Yesus, ibunya diperintahkan hamil, maka Yesus ada. Sederhana kok itu. Enggak, beda Bang. Kok beda? Ketika proses penciptaan langit dan bumi, itu proses penciptaan berkata-kata, kemudian jadi, maka jadilah. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Firman. Nah, ketika di Yohanes 1 ayat 1, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi daging. Jadi Firman itu yang datang langsung, Bang. Firman itu yang berada pada Allah itu datang langsung. Tapi jadi gini, perkataan itu sudah menjadi manusia yang di dalamnya adalah Firman itu sendiri yang sebelumnya bersama-sama dengan Allah. Ketika matahari ingin dicipta, apakah Yohanes 1 nomor 1 itu berlaku? Bahwa Firman bersama-sama dengan Tuhan? Yes, sebelumnya Firman yang keluar ketika Tuhan berfirman jadilah terang, apa yang keluar? Itu adalah perkataan melalui Sang Firman. Ketika dikatakan jadilah hamil, apa yang keluar? Perkataan yang diinginkan oleh Bapa melalui firman-Nya. Nah, beda nggak dengan matahari? Sama. Berarti matahari dengan Yesus kedudukannya sama-sama? Enggak, beda. Kalau saya mengatakan begini, pada mulanya matahari itu adalah firman yang bersama-sama dengan Tuhan.
Orang dia Kenapa cipta. nggak mungkin? Kenapa nggak mungkin? Bukankah ciptaan. matahari itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan? Bukan, karena dia sudah diciptakan. Lah, kalau Yesus, apakah firman yang keluar dari mulut Tuhan? Nah, kedagingannya kan ditambahkan, Bang. Itu beda. Apa ini? Apa ini? Maksudnya Tuhan menambah pribadi baru? Bukan. Jadi untuk dia kan memiliki anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu adalah Itu konsep, manusia abangku. Itu Bukan, saudaraku. ada. Itu doktrin. Itu doktrin itu. Itu doktrin. Enggak. Jangan Enggak, dibawa enggak, doktrin. Kita Bukan, diskusi ilmiah. Bukan. 1 Yohanes 5 ayat 11. Abang baca dulu coba. Bentar ya. Apa? Dibaca. Berapa? 1 Yohanes 5 ayat 11. Apa yang dikatakan di sana? Yesus yang berkata atau bukan? Itu perkataan Yesus atau bukan? Dan inilah kesaksian itu. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, untuk orang mendapatkan hidup kekal melalui anaknya. Untuk manusia agar mengenal anaknya harus ditambahkan kedagingannya gitu loh. Melalui salah. melalui firman itu gitu. Bukan begitu. Untuk bukan memperoleh hidup yang kekal harus Begitu. mengenal Elohim. Harus Enggak, mengenal ini. Elohim. Ini Benar nggak? Harus mengenal Elohim baru bisa data memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu Data ini. adalah mereka mengenal Data Elohim. data Iya ini- kan? Ya sabar dulu. Saya tanya dulu. Secara ilmiah, untuk mendapatkan hidup yang kekal harus mengenal Elohim. Betul? melalui Tunggu dulu, saya tanya dulu. Untuk memperoleh hidup yang kekal, maka orang harus mengenal Elohim. Betul? caranya melalui Saya bacakan dalilnya. Jangan melalui. Dikatakan di dalam sabar dulu. Lah kan harus dalil, bukan melalui. Di dalam Ini datanya, 1 Bang. Yohanes 2, sabar dulu. 1 Yohanes 2 ini hubungannya dengan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 3, dan inilah tandanya bahwa engkau mengenal Tuhan. Inilah tandanya bahwa engkau mengenal Tuhan, yaitu jikalau engkau menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Tuhan tetapi dia tidak menuruti perintahnya, maka dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Anda setuju dalil itu? setuju. Nah, saya ulang, saya singkat. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tanda mengenal Engkau adalah mengikuti, menuruti segala perintah-perintahmu. Barang siapa yang mengaku mengenal Engkau tetapi dia tidak menuruti perintahmu, maka dia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sekarang saya mau tanya. Sekarang gantian. Sabar dulu. Gantian dong. Sabar. Adakah perintah Elohim untuk menyembah anak Maria? Nah, gini. Kita sepakat tadi bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Elohim. Oke ya. Ya. Nah, Adakah perintah menyembah anak Maria? sebentar. Di data Loh, Yohanes ini 3. kita sudah masuk. Sebentar. Kita masuk ke praktik kehidupan. Ini kan pemberkatan terhadap Nabi Pakai Abraham. Pakai Pemberkatan terhadap Nabi Abraham dalam konsep bertuhan. Abraham mengajarkan kepada keturunannya, aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Nah, sedangkan kalian menyembah kepada Yesus. Nah, kita masuk pada poin di mana mengenal Tuhan satu-satunya yang disembah oleh Abraham dan keturunannya secara turun-temurun itu adalah apabila kita melakukan segala perintah yang ada terhadap nabi-nabi yang diutusnya. Sekarang, kalau Anda betul mengenal Tuhan yang datang kepada Nabi Abraham, dan itu adalah Yesus menurut kaidah Kristen menambahkan daging, ada nggak perintah
dari Tuhannya Abraham untuk menyembah kepada Yesus anak Maria. Itu tanda. Kalau kau mengenal Tuhannya Abraham, maka engkau akan melakukan perintah-perintahnya. Ada enggak perintah menyembah kepada anak Maria? Itu dulu. Itu dulu bang. Inilah tanda jikalau engkau mengenal Tuhannya Abraham. Apa tandanya? Engkau menuruti segala perintah-perintahnya. Namun jikalau ada orang berkata menyembah kepada Tuhannya Abraham, tetapi tidak menuruti perintahnya, maka dia adalah seorang pendusta. Sederhana, ketika dikatakan siapa yang memberkati engkau Abraham, adakah Abraham kemudian mengajarkan menyembah kepada anak Maria? Orang yang memberkati Abraham, adalah orang yang menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, tidak menggantikannya dengan Tuhan-Tuhanan yang lain. Kalau Anda memberkati Abraham. Nah, udah belum? Sudah. Oke. Tadi kita sepakat untuk mendapatkan hidup kekal itu mengikuti atau menjalankan perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan kita ikuti. Ku bawa data Yohanes 3 ayat 16 tadi. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa. Berarti semua manusia itu wajib hukumnya percaya bang sama anaknya yang tunggal. Itu yang diminta Tuhan bang. Baik. Gitu. Oke, baik. Berarti kita harus begitu, Bang. Iya. Berarti kita, oke, saya ikuti. Berarti kita harus mempercayai Yesus. Oke? Sebagai mempercayai Yesus sebagaimana ajaran Yesus tentang Yesus. Betul? Tuh kan. Betul? Ini mau ngaburin data. Enggak. Ini Anda mau percaya Yesus atau mau percaya kepada selain Yesus? Gini. Ya, Bang Juma mau mengaburkan data dari pengajaran Yesus, di mana Yesus bilang tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Setuju. Nah itu faktanya. Saya setuju itu. Berarti manusia harus mengikuti perintah Bapa untuk percaya kepada anaknya yang tunggal, Bang. Oke, sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Nah, ketika dia diutus di dunia mengajarkan tentang itu, karena hanya anak yang tunggal lah yang bisa menyatakan Bapa. Saya mengatakan kepada saudara, percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Pada saat dia melakukan pengajaran ya dia utusan, Bang. Nah, dia utusan. Karena dia utus untuk mengajarkan. Itu ajaran beliau kan? Betul, tapi semua manusia harus percaya sama dia. Nah, sekarang tolong Anda tunjukkan ajaran Yesus. Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, karena hanya dalam dialah, nama dialah kita diselamatkan, Bang. Di Kisah Para Rasul tidak tanya itu. jelas. Saya tidak tanya itu, Bang. Saya tidak tanya. Mana? Saya tidak tanya itu. Saya tidak